Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini telah diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Jadi ini kelihatan ada dua tema ya. Tapi saya memberi tema lagi yang baru di hari ini, bahwa umat Tuhan harus mempersiapkan diri segera untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan permai. Haleluya. Oke, baik. Mari kita memulai dari ayat 29 itu. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Lanjutkan dulu di ayat 30 itu. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Perhatikan di ayat 29 itu, di kalimat pertama, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan seterusnya, saudara. Artinya apa ini? Artinya bahwa sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, akan terjadi dulu masa antikristus selama 7 tahun dibagi 2 dalam Daniel 9:27. Coba lihat dulu Daniel 9 ayat 27. Ya, judulnya 70 kali 7 masa. Ayat 27 saja kita baca. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu, saudara. Di situ dikatakan dalam ayat 27 di kalimat pertama, raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Raja di sini, saudara, bukan Tuhan, tetapi raja dari antikris yang akan memimpin dunia, yang disebut tatanan dunia baru atau pemerintahan global yang sebentar lagi akan terwujud atau terbentuk di muka bumi. Jadi tidak banyak lagi pemimpin-pemimpin dunia, tetapi akan disatukan menjadi satu pemerintahan global. Haleluya. Kalau saudara suka nonton berita apa yang sedang terjadi antara Rusia dengan Ukraina, itu sudah tanda awal. Ya. Karena tidak mungkin Rusia akan menguasai dunia, pasti ada lawan beratnya, ada Amerika dan NATO yang akan memimpin dunia ke depan. Haleluya, haleluya. Berarti waktu sudah dekat, sudah. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Tadi kita sudah baca Daniel 9 ayat 27. Itu berhubungan bahwa pemerintahan antikristus itu akan berlangsung selama 7 tahun dibagi 2. Iya kan? 7 tahun dibagi 2 berarti ada 3,5 tahun awal, ada 3,5 tahun terakhir, saudara. Agenda antikristus itu sedang dijalankan
oleh para elit-elit global dunia, saudara. Nanti saudara kalau rajin buka Google kah, Facebook kah, rajin ikuti informasi siapa dia, pasti akan mengerti, pasti akan memahami. Haleluya, haleluya. Masa antikris bekerja, saudara, diperhatikan mundur sedikit ke ayat itu, ayat 21 dari Matius 24 ya. Ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Artinya pemerintahan antikristus itu ada batas waktunya, saudara. Hanya 7 tahun atau 7 masa dibagi 2. Jadi 3,5 tahun awal itu belum apa-apa, tapi sudah sangat terasa. 3,5 tahun terakhir itu aniaya besar-besar terjadi di muka bumi. Ya. Tapi umat Tuhan, saudara, perhatikan ayatnya baik-baik. Mari kita lihat Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10. Judulnya kepada jemaat di Philadelphia. Ayat 10 saja kita baca. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, menantikan Yesus maksudnya, maka aku pun melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi, saudara. Posisi gereja bukan bangunan atau fisik, tetapi saudara dengan saya. Iya kan? Posisi gereja yang penting dia takut akan Tuhan, bertekun, setia, mengasihi Tuhan. Harinya tiba, Tuhan katakan, aku melindungi gerejaku. Iya kan? Aku melindungi gerejaku. Saya kasih contoh ya, Waktu Israel tinggal di tanah Mesir, diperbudak oleh bangsa Mesir selama berapa tahun, saudara? 4 abad, 430 tahun, 4 abad lebih, saudara. Waktu Musa lahir di negeri itu, Musa ini sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Ketika besar, dia yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan itu. Tapi sebelum dia keluar dari tanah perbudakan, saudara, Tuhan menurunkan tula-tula kepada bangsa Mesir. Dari tula pertama hingga tula yang ke-10. Dan waktu itu Israel masih ada di negeri itu. Israel ada di tanah Gosen, di tanah Mesir. Tanah Gosen itu tanah yang dilindungi oleh Tuhan. Tapi tempat-tempat lain di Mesir itu dilanda dengan murka-murka dari Tuhan. Begitu juga kondisinya nanti. Kalau umat Tuhan setia datang sama Tuhan, bawa hidupmu sama Tuhan, ketika masa antikris bekerja dan murka Allah diturunkan dari surga di atas muka bumi, engkau dan saya akan ada dalam perlindungan Allah. Amin. Ada dalam perlindungan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita lanjut. Ya, kita tidak apa-apa. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Saudara tahu, ayat 1 dari pasal 12 di Wahyu ini, ada banyak hamba Tuhan menafsirkan dengan berbeda-beda. Ya, ada yang mengatakan
seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya, itu adalah Israel. Tetapi orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Tuhan ternyata bukan begitu. Yang dimaksud daripada perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya adalah orang-orang Israel yang bertobat terima Tuhan Yesus dan gereja Tuhan yang tetap setia sama Tuhan, menjaga hidupnya untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Itu yang nanti akan diangkat oleh Tuhan. Tidak dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Dia bebas terbang, saudara. Dia dibawa dalam kemuliaan Tuhan. Itu ya. Tapi sebelum itu terjadi, saudara, baca dulu di ayat 2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitanya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Saudara-saudara, perempuan yang mengandung ini dan hendak melahirkan, dia penuh dengan kesakitan dan penderitaan. Yang dimaksud itu adalah gereja Tuhan yang punya pergumulan berat untuk menantikan kedatangan Tuhan, menyalipkan segala hawa nafsu daging untuk mau tetap setia sama Tuhan. Siapa yang di sini sudah rajin berdoa dan berpuasa? Ya, gereja Tuhan harus melakukan itu supaya kemanusiaan kita dalam melayani tidak begitu menonjol, tetapi Roh Kuduslah yang memimpin kita. Iya kan? Haleluya, 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 haleluya. Nah, oke, baik. Kita lompat di ayat 5 itu. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, saudara. Ayat 5 ini pun berbicara tentang kualitas mutu daripada anak-anak Tuhan. Setiap orang yang sungguh-sungguh menaruh percayanya kepada Tuhan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam takut akan Allah, karena Ibrani dia bilang, tanpa kekudusan tak seorang pun bisa melihat Allah. Kekudusan ini sangat penting untuk kita berkenan kepada Tuhan, saudara. Siapa yang bisa jaga itu? Harinya tiba, Tuhan akan langsung angkat bawa masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Itu bicara tentang kualitas iman anak-anak Tuhan. Lalu di ayat 6 dia bilang begini. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Perempuan ini yang dimaksud adalah gereja Tuhan, karena semua ini ada bahasa lambang, bahasa simbol. Itu perempuan yang dimaksud adalah gereja Tuhan yang dibawa lari ke padang gurun selama 3,5 tahun atau selama 1260 hari. Lalu kenapa dia dibawa lari ke padang gurun, saudara? Mari kita lanjut terus, ya. Kita lanjut di ayat 13 dari Wahyu pasal 12. Ya, naga memburu perempuan itu. Naga ini pun yang dimaksud adalah setan iblis, ya, atau Lucifer, ya, malaikat yang jatuh. Ayat 13, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu, saudara. Naga, setan iblis atau Lucifer ini sangat marah
karena perempuan ini sudah melahirkan anak laki-laki dan dilarikan ke tahta Allah. Sementara perempuan ini di dalam ayat 14 itu dikatakan apa? Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 2 masa setengah sama dengan 3,5 tahun, atau sama dengan 1260 hari, saudara. Itu yang tadi saya bilang 7 masa. 7 masa dibagi 2, Daniel 9:27. Jadi 3,5 tahun terakhir itu Antikris akan menguasai dunia dan menyiksa orang-orang percaya yang tidak mau terima tanda dari Antikris. Wahyu pasal 13. Kodenya 6 3 kali, saudara. Haleluya. Pasti sudah tahu ya. Nah itu. Nah, lalu di dalam ayat 17 coba kita perhatikan lagi. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Artinya apa, saudara? Yang menuruti hukum-hukum Allah itu adalah bangsa Israel yang taat kepada Taurat Musa. Dan mereka belum menerima Mesias sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka ini nanti tertinggal, tidak diangkat. Lalu yang memiliki kesaksian Yesus atau Kristus adalah orang Kristen. Kristen yang imannya tidak bertumbuh, saudara. Itu yang nanti tertinggal. Dia bilang, wah saya Kristen, saya rajin ke gereja, saya rajin berikan perpuluhan. Tapi tidak menjadi jaminan bahwa dia akan dibawa oleh Tuhan. Kalau dalam dirinya masih ada dosa, masih menyimpan dendam, iri, dengki, amarah, benci, dan lain sebagainya, saudara. Kalau laki-laki ya masih merokok, masih mabuk-mabuk, itu kan melukai hati Tuhan. Karena Tuhan bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Kita harus jaga, saudara. Iya kan? Jadi saya mau maaf kalau ada di antara sini, jangan tersinggung ya, ini Tuhan koreksi kita. Supaya kita berserah diri. Saudara, karena ini Tuhan sudah mau datang. Kita harus lebih takut Tuhan daripada manusia, saudara. Itu. Karena kalau kita tidak takut Tuhan, saudara, kita hidup menurut kita punya mau, Tuhan akan hukum kita di hari penghakiman. Siapa yang masuk neraka? Ada yang rindu masuk neraka, saudara? Saya kira tidak ada yang mau. Seperti saya juga tidak mau. Karena neraka itu kekal, api dan belerang yang tidak bisa padam-padam, saudara. Itu neraka. Dan manusia tidak bisa mati di dalam neraka, akan hidup tapi menderita. Bertolak belakang dengan orang ada di sorga. Hidup kekal tapi hidup senang selamanya. Hidupnya sudah diubahkan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Memakai tubuh kemuliaan Allah. Itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, oke, baik. Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ayat 30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara-saudara tahu, ketika Tuhan Yesus itu dia turun dari sorga, muncul di awan-awan begini, maka goncanglah benda-benda di langit. Baik itu matahari, bulan, dan bintang-bintang akan berguguran, saudara. Karena Yesus penuh dengan kekuasaan.
Yesus yang menciptakan itu semua. Maka pantaslah benda-benda itu akan goncang, saudara. Itu tandanya tunduk kepada hadirat Allah yang Maha Kuasa. Itu kan? Nah, pada waktu itu akan tampak tanda manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap, saudara. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, yang selama ini menolak Tuhan Yesus, akan kecewa berat, saudara. Akan menangis sejadi-jadinya, akan meratap sejadi-jadinya, tapi sudah terlambat. Biar kau mau menangis dengan air mata darah, saudara, Tuhan Yesus tidak bisa tolong lagi, karena kesempatan sudah habis. Waktu sudah habis. Yesus datang di awan-awan untuk membawa mempelainya. Iya kan? Tuhan bilang dalam 1 Korintus 15, 51 dan 52, orang-orang mati dari sejak zaman Adam atau Habel sampai zaman gereja akan dibangkitkan lebih dulu ketika bunyi nafiri yang terakhir itu. Bunyi nafiri yang terakhir itu bunyi yang keberapa, saudara? Itu yang ke-7, sangkakala yang ke-7. Berarti bukan yang pertama, saudara. Ya, haleluya, haleluya. Jadi 7 masa tadi dalam Daniel 9:27 itu kita masih ada, tapi kita dilindungi oleh Tuhan di padang gurun. Haleluya, haleluya. Begitu ya. Nah, saya ulangi di ayat 30 itu. Ya. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia atau Tuhan Yesus di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, saudara. Tuhan penuh dengan kekuasaan dan kemuliaan. Yang kelihatan hanya sepintas, lalu dia sudah hilang karena umat Tuhan sudah diraihkan ke udara, saudara. Kedatangan Tuhan Yesus itu bagaikan petir, bagaikan kilat, memancar dari timur sampai ke barat, saudara. Kilat itu lama atau sebentar, saudara? Secepat kilat, ya kan? Itulah Tuhan kita. Sebentar langsung hilang, saudara. Siapa rindu seperti itu? Kalau saudara dan saya siap, Tuhan tiba-tiba datang, cek, langsung kita hilang. Ya kan? Kalau orang dunia bilang, sisa lebih, langsung hilang, langsung jadi dan sebagainya. Tapi kita anak Tuhan beda, saudara. Ini nyata, ini fakta. Akan terjadi begitu ya. Haleluya, 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 haleluya. Ya, oke, baik. Kita lanjut di ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, saudara. Saya biasa bilang di gereja tempat saya melayani itu, kekristenan kita masih ditapis, masih disaring, masih diuji, masih dimurnikan. Injil Matius berkata, banyak dipanggil, sedikit yang dipilih, saudara. Saudara mau masuk golongan mana? Mau dipanggil saja kah? Tapi hidup suka-suka? Harus menjadi terpilih, saudara. Kan ini yang luar biasa. Itu. Kalau kita terpilih, saudara, masuk ke dalam gerbang surga, kota yang indah itu, yang berlantai emas. Dan kota itu sangat megah, luas, karena pendeta Jairoli sudah diperlihatkan itu, pendeta dari Korea. Dan itu juga menghibur saya, menguatkan saya. Ya kan? Jangan kita terlalu melihat dunia ini, saudara, karena dunia yang kita lihat sebentar akan berlalu. Tapi mari kita rajin datang sama Tuhan. Itu yang indah dan luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, kita ke perumpamaan.
ayat 32 ya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Haleluya, haleluya. Oke. Ini perumpamaan Tuhan Yesus kepada bangsa Israel tentang pohon ara, saudara. Ya. Nah, sebenarnya yang dimaksud tentang pohon ara ini adalah Israel, saudara. Itu pohon ara itu bukan pohon ara yang sesungguhnya, tetapi ini bahasa lambang. Tuhan bilang, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat, saudara. Ini berbicara tentang bangsa Israel yang meninggalkan daerahnya, tanah yang dijanjikan lewat nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, untuk masuk ke tanah Kanaan, untuk tanah Palestina sekarang. Tapi karena mereka tidak setia sama Tuhan, mereka selalu mengalami peperangan dan kalah, terus menjadi diaspora ke bangsa-bangsa. Nanti setelah mungkin 2000 tahun, lalu mereka bisa kembali ke tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka lewat nenek moyang mereka. Itu terjadinya tahun berapa, saudara? 14 Mei 1948, Israel kembali menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Makanya sampai saat ini, saudara, kalau Israel konflik dengan Palestina, tidak pernah bisa terselesaikan. PBB sudah turun tangan berkali-kali, tidak bisa diselesaikan. Karena inilah yang dipertahankan oleh pemimpin mereka, warga mereka, bahwa inilah tanah yang diberikan oleh Tuhan lewat nenek moyang kami. Itu kan? Haleluya, haleluya. Menjadi tanah perebutan. Dan puncaknya nanti ketika bait suci ketiga berhasil didirikan di Yerusalem, disitulah terjadi perang besar, namanya perang Harmagedon. Haleluya. Jadi semua bangsa akan memusuhi Israel, menjatuhkan Israel, tapi Tuhan akan bertindak untuk terakhir kalinya. Semua musuh-musuhnya habis di lembah-lembah, di gunung-gunung Israel. Haleluya, haleluya. Di mana Alkitab katakan darah akan setinggi kekang kuda sejauh 200 mil. Itu terjadi di wilayah Israel, Timur Tengah sana, saudara. Kalau darah setinggi kekang kuda itu kira-kira bagaimana? Kekang kuda mungkin dari sini sejauh 200 mil, berarti kurang lebih 200 kilo. Berarti banyak orang akan mati. Haleluya, haleluya. Tidak lama lagi, saudara. Itu. Kenapa saya bilang tidak lama lagi? Karena banyak. Nanti kalau saya cerita nanti lama, ya. Tapi satu tanda saja saya kasih tahu bahwa lembu sapi merah di Israel itu sudah dikembangbiakan. 2000 tahun yang lalu lembu itu tidak ada. Untuk persiapan menjadi korban pentabisan ketika bait suci ketiga sudah dibangun, dan lembu sapi merah itu sudah ada. Kemudian burung pemakan bangkai manusia itu juga 2000 tahun lalu tidak ada, sekarang juga sudah ada di Israel. Sudah dikembangbiakan. Itu burung, dan banyak tanda-tanda yang sudah tergenapi. Ya, jadi maksudnya itu supaya umat Tuhan jangan santai-santai dalam mengiring Tuhan, tapi mari fokus saja sama Tuhan. Fokus, ya, karena Tuhan bilang tanah air kita bukan di bumi ini, tetapi di surga sana. Itu, ya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat.
Jadi pohon ara yang dimaksud adalah kebangkitan bangsa Israel 14 Mei 1948. Jadi Israel itu menjadi salah satu jarum kedatangan Tuhan, tanda kedatangan Tuhan. Iya kan? Ayat 33, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu, saudara. Israel itu menjadi salah satu tanda kedatangan Tuhan. Itu harus terjadi, saudara, baru Tuhan akan datang. Jadi Israel sudah merdeka tanggal 14 Mei 1948, berarti siap-siap Tuhan Yesus akan datang, sudah di ambang pintu. Kalau di ambang pintu itu butuh berapa langkah, saudara? Pintu terbuka. 1 langkah, bukan 2 langkah. Iya kan? Haleluya. Jadi Tuhan Yesus di sorga, 1 langkah lagi dia akan turun di bumi, di awan-awan. Nah, seperti itu. Terus ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Mazmur 90 ayat 10, coba saudara lihat itu. Mazmur 90, ya, judulnya Allah tempat perlindungan yang kekal. Ayat 10 kita baca. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Masa hidup kami 70 sampai 80 tahun. Oke, saudara, saya berusaha dan juga saudara berusaha koneksi dengan firman Tuhan dalam Injil Matius ini. Tuhan bilang Israel dilambangkan sebagai pohon ara yang sudah merdeka tanggal 14 Mei 1948. Tuhan Yesus bilang di dalam ayat 34 itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Angkatan itu umur manusia 70 sampai 80 tahun. Meskipun ya ada yang masih 100 tahun ada, tapi itu jarang. Tapi idealnya yang Alkitab tulis itu 70 sampai 80 tahun. Kalau kita ambil angka 70 umur manusia ditambah dengan Israel merdeka 1948, itu sama dengan 2018, saudara. Dan apa yang terjadi di 2018? Kalau saudara pernah ingat tsunami di Sulawesi Tengah, di Palu, itu sangat menakutkan. Sampai Donald Trump bilang, ini bencana yang tidak ada duanya selama hidup manusia di bumi ini. Tanah bisa bergeser sekian kilo. Tanah tiba-tiba bisa tenggelam, ya kan? Dan hampir satu provinsi itu hilang, saudara. Itu salah satu tanda. Dan Tuhan bilang angkatan atau umur manusia 70 sampai 80 tahun. Kalau kita ambilnya angka 80, saudara, ditambah kebangkitan Israel 1948 sama dengan 2028. Sekarang kita hidup di 2022, saudara. Nah, agenda antikris dalam Daniel 9:27 adalah 7 masa dibagi 2. Kalau seandainya kita masuk di agenda antikris, kalau masa kopi 2019 di bulan Desember atau 2020 waktu virus masuk di Indonesia bulan Maret, kalau hitungnya dari situ, berarti dapatnya 2028 atau 2029. Tidak jauh dari situ, saudara. Tuhan Yesus akan datang. Tapi sebelum dia datang, masih ada tanda lagi, saudara.
mungkin tahun depan, tahun-tahun yang akan datang, uang tunai di seluruh dunia tidak digunakan. Kita mau bikin apa? Yang pegawai tidak bisa terima gaji, tidak bisa kerja. Tuhan katakan, sudah banyak hamba Tuhan diberikan mimpi, petunjuk. Masuklah ke pedalaman untuk berkebun. Hidup dari situ. Karena dunia ini akan dikendalikan oleh satu penguasa. Itulah si antikris. Ya kan? Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Haleluya. Tuhan bilang, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan Yesus tidak akan berlalu, kekal abadi untuk selama-lamanya. Itu terjadinya kapan, saudara? Itu nanti kalau kita ikuti terus sampai di kitab Wahyu, karena masih ada kerajaan 1000 tahun damai di muka bumi yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu baru langit dan bumi dan seisinya, kata Petrus, akan dilalap dengan api dan tidak ada bekas, saudara, karena kuasa Tuhan. Semuanya selesai. Selanjutnya Tuhan bilang, aku menjadikan langit bumi baru di mana terdapat kebenaran. Itulah sorga sejati yang ibu kotanya Yerusalem yang kekal. Yerusalem di Israel itu menjadi perebutan bangsa-bangsa karena akan diduduki oleh antikris. Tapi Yerusalem kekal ada di sorga di mana Tuhan ada, duduk dan bertahta untuk selama-lamanya. Ya, kalau saudara dan saya tetap setia sama Tuhan, tiba-tiba diraihkan oleh Tuhan, dibawa masuk ke dalam surga itu, ketemu Tuhan. Dan ada juga yang dibawa ke padang gurun selama 3,5 tahun, itu pemurnian terakhir. Itu bisa berjumpa dengan Tuhan. Saya kira itu saja firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Ya kan? Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi, tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Saudara-saudara, firman Tuhan sudah ditaburkan. Tinggal bagaimana jemaat mendengarkan firman ini. Bukalah hatimu seluas-luasnya. Roh Kudus akan menerangi, memberikan pengertian dengan sangat sempurna, supaya imanmu tidak bimbang, ragu, tetapi engkau dikuatkan oleh Tuhan untuk menantikan Dia. Karena hari itu hari yang sangat tidak terkatakan. Yang penting saudara dengan saya siap. Karena waktu itu saudara ada aniaya besar oleh antikris selama 3,5 tahun, dan ada murka Tuhan juga terjadi bagi orang-orang yang menolak Dia. Haleluya, haleluya. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan selama 3,5 tahun terakhir. Ada juga yang langsung dibawa ke surga. Yang penting saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan.
Haleluya. Karena Alkitab katakan perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu dirampas, dibawa lari ke tahta Allah. Itu berbicara tentang kualitas iman orang percaya. Haleluya, haleluya. Dan itu jangan heran saudaraku kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, tiba-tiba engkau dipanggil oleh Tuhan. Engkau meninggalkan tubuhmu yang fana, tapi rohmu disambut oleh Tuhan di sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Hamba sudah menyampaikan firman dengan terbatas, tapi rohmu tidak terbatas. Berkati mereka semua yang ada di ruangan ini, baik anak-anak kecil, anak-anak remaja, pemuda, orang tua dewasa, bahkan mungkin ada janda duda, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Terlebih Bapak Agus Sosyo yang sakit, kami taruh dalam tangan Tuhan. Ampuni hambamu kalau ada salah dosa yang menyebabkan dia sakit Tuhan. Ampuni hambamu, kasihani hambamu, pulihkan kesehatan hambamu. Bagimu Tuhan kami percaya tidak ada yang mustahil. Sesakit parah bagaimanapun kami, kalau Tuhan masih mau sembuhkan kami, pasti sembuh. Terima kasih Tuhan, demikian juga yang paling sembuh kami berdoa, Tuhan pulihkan hambamu. Kalau ada salah dosa yang dilakukan sehingga Tuhan tegur lewat sakit ini, Tuhan ampuni hambamu dalam nama Yesus. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan campur tangan-Mu dalam nama Yesus. Ampuni kami Tuhan kalau ada salah dosa yang kami lakukan sehingga kami hidup biasa-biasa saja. Tuhan tolong kami supaya kami berapi-api melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi satu sama lain. Apalah arti hidup ini Tuhan kalau tanpa Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan, mari Tuhan jamah kami, Tuhan penuhi kami. Tuhan bersihkan kami dari lubuk hati kami kalau ada kami menyimpan salah, dosa, amarah, benci dan lain sebagainya. Tuhan suci kuduskan kami, Tuhan pulihkan kami supaya kami layak menjadi mempelai-mempelai Kristus yang akan datang. Akan bersanding dengan Tuhan di awan-awan permai. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya puji Tuhan, saudara-saudara, kita terus jangan duduk, kita akhiri ibadah kita katakan oh haleluya. Haleluya, kami naikkan syukur padamu Tuhan. Kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur, naikkan syukur padamu, syukur kasih yang mulia, kami naikkan syukur padamu, syukurkan kasih yang mulia, kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Sebab Engkau saja yang layak kami tinggikan, kami muliakan, kami beri hormat, kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di akhir daripada ibadah kami di Minggu Raya ini Tuhan. Kami sebelum kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan, mari Engkau warahkan kedua tangan-Mu yang perkasa untuk memberkati kami umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa surgawi, hamba mohon daripada-Mu, urapi kedua tangan hamba ini untuk melepaskan pengurapan yang baru kepada umat. Dalam nama Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah anugerah dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalirlah kuasa Allah, urapan yang baru, membarui hati, pikiranmu, hidupmu, supaya engkau berkenan kepada Tuhan di hari ini dan selanjutnya untuk melakukan apa menjadi kehendak Tuhan.
Tuhanlah yang diutamakan dalam segala keadaan. Dalam nama Yesus, berkat-Mu tercurah Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yakni dalam nama Tuhan Yesus, menyertai umat-Mu, hamba sendiri akan kembali berpisah dengan umat-Mu. Dalam nama Yesus, serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus senantiasa berkarya, memimpin mereka dimanapun mereka berada. Haleluya. Rahmat Tuhan, Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Kami kembalikan syukur hormat hanya kepada-Mu ya Allah. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, umat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya, ibadah kita telah selesai.